Saya ucapkan selamat pagi, Shalom. Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Haleluya. Luar biasa, yes. Saudara ya. Saudara, saya mengucap syukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini kita semua masih diberikan kesehatan. Ya. Karena kesehatan itu ternyata sangat mahal harganya. Amin. Kesehatan mahal harganya. Ya. Renungkan itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ini satu berkat yang besar. Kalau sampai hari ini saudara masih sehat, itu berkat yang besar. Ya. Saya percaya bahwa itu bukan dari kekuatan kita sendiri. Tapi itu berkat Tuhan, saudara. Orang sehat itu kalau bukan berkat Tuhan, tidak mungkin. Ya. Karena banyak hal yang saudara renungkan hari-hari ini, banyak orang sakit, banyak orang menderita. Nah, sakitnya macam-macam. Tetapi kita bersyukur karena ada rahasia yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita menjadi sehat. Saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan sampai hari ini. Ya. Saya hidup sampai hari ini, saudara, sudah melangkah untuk tahun yang ke-54. Melangkah tahun 54. Jadi di dunia ini 54 tahun saudara ya. Masih banyak yang ada di atas saya. Kita bersyukur karena Tuhan itu adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Saudara, kita bersyukur pagi hari ini saya ingin memberikan satu kebenaran firman Allah. Dan kebenaran firman Allah ini mungkin sudah pernah saya sampaikan, tapi saya mau ulangi karena ini sesuatu yang sangat penting. Ya. Apa sebenarnya yang harus kita berikan kepada Tuhan? Apakah harta kita, apakah kekayaan kita? Saudara, hari ini saya ingin sampaikan, apa yang harus saya berikan kepada Tuhan? Yang utama, yang pertama, apa yang harus saya berikan kepada Tuhan ketika saya menjadi orang Kristen, ketika saya menjadi anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, apa sebenarnya yang harus saya berikan? Nanti firman Tuhan akan menjawab hidup kita. Satu judul firman Allah pagi hari ini tentang persembahan tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Apa Bapak Ibu baca bersama-sama 1, 2, 3. Persembahan tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Kita adalah Tritunggal, Trinitas. Kita ini bukan satu bleger, enggak. Tapi 3 di dalam 1. Ya. Jadi ada 3 hal yang ada di dalam hidup kita. Yang pertama, kita punya tubuh. Yang kedua, kita punya jiwa. Ya. Jiwa itu dalam pikiran, dalam perasaan, dan kehendak, itu jiwa. Yang ketiga, kita ini punya roh. Ya. Roh itu berbicara tentang kehidupan. Nah, saudara, pagi hari ini saya ingin sampaikan satu kebenaran firman Allah ini supaya kita mengerti. Sesungguhnya apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, yaitu persembahan yang pertama, persembahan tubuh, persembahan jiwa, dan persembahan roh. Maka seringkali saya sampaikan, ya, kita menjadi orang Kristen, menjadi anak-anak Tuhan. Seringkali kita ini, waduh, saya berdoa di rumah saja, saya ibadah di rumah saja. Saudara, ini sesuatu yang tidak benar. Karena apa? Tubuh kita harus kita persembahkan kepada Tuhan. Amin. Jadi saudara jangan berkata, aku di rumah saja berdoa, lihat TV, lihat
lihat firman Allah, dengar firman Allah melalui YouTube, firman Allah melalui kaset-kaset rohani. Saudara, mungkin itu bisa, itu hanya tambahan. Tetapi yang pertama saudara, yang harus saudara perhatikan bahwa hidup kita ini punya tubuh. Dan tubuh kita ini harus kita bawa, kita persembahkan kepada Tuhan. Kenapa demikian? Saudara, kalau lihat ketika Yesus lahir di kandang domba di Bethlehem, ada rombongan namanya orang-orang Majus dari timur. Ya, orang-orang Majus dari timur. Itu diperkirakan orang-orang Majus itu asalnya dari negeri Babel, ya saudara. Kalau sekarang ini dari daerah Irak, ya saudara perhatikan, dia berjalan naik unta berhari-hari untuk bisa berjumpa dengan Yesus. Berarti apa? Dia membawa tubuhnya mau dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi orang yang mau mendapatkan Yesus, dia harus datang, saudara. Dia harus datang untuk bisa memberikan, ini tubuhku Tuhan, ini aku persembahkan kepadamu. Yang pertama saudara, kita lihat firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama. Ya. Mari kita baca bersama-sama Roma 12 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Saudara, ini dasarnya. Kenapa saya harus ke gereja? Ya. Kenapa saya harus ke gereja? Ini dasarnya. Kita harus mempersembahkan tubuh kita. Ya. Mempersembahkan tubuh kita. Ini dasarnya, ini firman Allah, saudara. Jadi kita mengerti, kita tahu bahwa apa yang kita persembahkan itu adalah satu persembahan di dalam tubuh kita. Ini wujud kita, ini bleger kita. Kenapa kita harus persembahkan kepada Tuhan? Kenapa? Karena memang tubuh ini bukan milik kita. Amin Bapak Ibu. Miliknya siapa? Miliknya Tuhan. Ya. Kita ini miliknya Tuhan. Kita ini punyanya Tuhan. Tubuh ini miliknya Tuhan yang harus kita berikan kepada Tuhan. Kita persembahkan kepada Tuhan. Kita tidak bisa, wes dari rumah saja tidak bisa. Kita tidak bisa malas-malas saja. Karena apa saudara? Persembahan tubuh itu disebut dengan ibadah. Apa? Ibadah apa? Yang terakhir, ibadah yang sejati. Itu yang sejati. Jadi kita ini harus punya kekuatan, hati kita, tubuh kita ini ada ikatan yang tidak bisa kita lepaskan. Ini miliknya Tuhan, bukan milik kita sendiri.
Kita adalah anak-anak Allah yang harus selalu berjumpa dengan Bapa kita yang ada di surga. Jadi saudara, jelas bahwa tubuh ini kita harus persembahkan dengan satu persembahan. Yang pertama persembahan yang kudus, ya, persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup, yang kedua persembahan yang kudus, yang ketiga persembahan yang berkenan. Kok bisa seperti ini? Iya, karena sekali lagi saya mau sampaikan bahwa kita ini punya darah Yesus. Darah Yesus itu adalah darah yang menyucikan, darah yang menguduskan, darah yang membuat kita ini berkenan kepada Allah. Ketika saudara hidup dan punya darah Yesus, maka hidup saudara akan menjadi hidup yang kudus, yang berkenan. Jadi saudara, saya percaya bahwa ini persembahan tubuh. Tubuh kita harus kudus, tubuh kita harus berkenan di hadapan Allah karena darah Yesus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua saudara, saya ingin sampaikan yang kedua itu tentang apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, yaitu jiwa. Ya, jiwa. Jiwa itu berbicara tentang nyawa. Ya, jiwa itu berbicara tentang nyawa. Jiwa itu ada di mana? Jiwa ada di mana? Amin. Di mana Bapak Ibu jiwanya? Di mana? Duh, masa enggak apa-apa saudara? Kalau ayam dipotong, darahnya keluar, berarti mati. Berarti nyawanya di mana? Darah. Nyawa kita ada di darah, saudara. Ya, nyawa kita ada di darah. Maka saudara sering mendengar ada banyak orang-orang yang putus asa lalu mengambil keputusan untuk bunuh diri. Caranya bagaimana? Ini disilet nadinya, lalu patah nadinya, darahnya keluar, kalau tidak ketulungan bablas mati. Nah saudara, ternyata jiwa kita itu ada di dalam darah. Kalau darah kita terganggu, ya, kalau darah kita ini kotor, kalau darah kita ini sudah rusak, itu bahaya. Makanya ada penyakit yang sangat mengerikan, ya, yang disebut dengan kanker darah. Kalau orang sudah kena kanker darah saudara, wah, jangan tanya alamat, tidak tertolong saudara. Karena apa? Biasanya kanker darah itu darah merahnya selalu digerogoti oleh darah putih. Harus selalu ditambah darah, tambah darah, tambah darah. Tambah darah ya digerogoti lagi. Itu yang disebut dengan kanker darah. Orang-orang yang kena kanker darah itu pasti mati, saudara. Mati, kecuali mujizat Tuhan. Ya, mujizat. Nah, saudara, perhatikan. Di dalam jiwa, ya, di dalam nyawa itu ada pikiran. Yang pertama ada apa? Pikiran. Ya. Yang kedua ada perasaan. Yang kedua ada
ada perasaan. Yang ketiga ada kehendak atau kemauan. Nah, saudara, peperangan hidup manusia ya, itu peperangan jiwa sebenarnya. Peperangan hidup manusia sehari-hari itu adalah peperangan jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak. Kira-kira betul enggak? Betul enggak? Kalau sudah diantem pikirannya, wah itu peperangan saudara, jiwanya kena. Dihantam perasaannya, jiwanya kena. Dihantam kehendak, jiwanya kena. Nah, saudara perhatikan. Di dalam Mazmur pasal 51 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan persembahan jiwa yang terbaik itu persembahan apa? Saudara? Coba kita baca bersama-sama. Mazmur 15 ayat 17. 1, 2, 3. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Yang pertama apa? Korban sembelihan kepada Allah yang terbaik apa? Jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Saudara, pernahkah saudara mengalami hal seperti ini? Ketika saudara menghadap Tuhan, ketika saudara menyembah Tuhan, ketika saudara memuji Tuhan, dan ini adalah tanda bagaimana hidup kita ini memberi persembahan. Dan persembahan kita sangat berkenan di hadapan Tuhan. Ketika saudara menyembah Tuhan, tahu-tahu hati saudara hancur. Hati saudara remuk, hati saudara patah. Ketika kita berdoa menyembah Tuhan, tahu-tahu tetesan air mata tidak berhenti-henti. Ini loh saudara, persembahan jiwa, korban persembahan jiwa di hadapan Tuhan yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudara, ada sesuatu yang merupakan pengalaman-pengalaman rohani yang harus kita nikmati. Seperti firman Tuhan katakan, sebenarnya apa yang berkenan di hadapan Tuhan selain tubuh sebagai persembahan. Yang kedua adalah jiwa sebagai persembahan korban. Nah, pengalaman ini Bapak Ibu saudara harus mengalami. Biasanya Bapak Ibu, kalau kita ini betul-betul mencari Tuhan, ya, saudara akan mendapatkan pengalaman ini. Tahu-tahu saudara berdoa menyembah Tuhan, ya, tidak henti-hentinya saudara mencucurkan air mata. Itu tidak dibuat-buat. Tidak dibuat-buat. Seperti apa kata Daud? Seperti apa kata Daud, saudara? Air matanya ya berlinangan di mana?
tempat petidurannya. Saudara, kenapa demikian? Ini yang disebut dengan pengalaman rohani. Jiwa yang hancur, hati yang remuk, hati yang patah. Sekali lagi, tidak dibuat-buat, tahu-tahu tetesan air mata terus mengalir. Rasanya apa saudara? Rasanya damai sejahtera, rasanya sukacita. Ada Bapak Ibu yang pernah mengalami hal seperti ini? Coba angkat tangan, ada? Oh, ini luar biasa loh saudara. Ini luar biasa, pengalaman yang luar biasa. Sampai mungkin sapu tangan itu saudara, bolak balik. Untuk membersihkan air mata kita. Kenapa terus menetes? Ini yang disebut dengan persembahan jiwa. Karena apa saudara? Jiwa kita sedang berjumpa dengan jiwa Tuhan. Pikiran kita sedang bertemu dengan Tuhan. Perasaan kita berjumpa dengan Tuhan. Kehendak kita berjumpa dengan Tuhan. Dan kita dijamah, dilawat oleh Tuhan. Kalau saudara sudah dijamah perasaan saudara. Saudara, ini pengalaman yang begitu luar biasa. Dapatkan ini saudara. Pengalaman yang luar biasa ini. Kalau saudara merasakan haus dan lapar. Kalau saudara rindu untuk mencari Tuhan, saudara akan temukan hal ini. Ya. Dan pagi hari ini saya percaya bahwa pengalaman ini akan menjadi pengalaman yang sangat berharga. Lalu saudara, berbicara tentang jiwa itu berbicara tentang hati. Di dalam kitab Amsal itu dituliskan ada 2 ayat ya, yang dituliskan oleh Salomo. Ya. Yang pertama Amsal 15 ayat 13. Amsal 15 ayat 13. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Ini yang ditulis oleh Salomo. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Saudara, ini berbicara tentang jiwa. Kalau hati saudara bergembira, hati saudara bersuka cita, saudara akan menjadi orang yang semangat, orang yang bergairah, orang yang punya kekuatan. Tetapi kalau saudara tinggal di dalam kepedihan hati, ada tekanan di dalam pikiran, dalam hati saudara. Lalu saudara lunglai, tidak berdaya. Lihat, perhatikan saudara. Kalau saudara terus ada di kamar saja, tidak keluar-keluar, itu tandanya apa? Semangatnya patah. Sedang kepedihan hati. Bahaya saudara. Kalau kita sudah tidak ada sukacita, hatinya senang.
apa saja kalau didasari dengan hati yang senang, itu enak, saudara. Amin. Amin, saudara. Tapi kalau didasari dengan kekesalan hati, kepahitan hati, kesusahan hati, dah semuanya jadi males. Maka Roh Kudus itu adalah roh yang sangat perlu, sangat penting. Roh yang sungguh-sungguh hebat, roh yang sungguh-sungguh luar biasa. Karena Roh Kudus itu kalau sudah ada di dalam hati kita bisa mengubah keadaan saudara. Kalau saudara dalam kepedihan hati, dalam kesusahan hati, dalam kejengkelan hati, perlu Roh Kudus hadir di dalam hatimu. Untuk apa saudara? Supaya hatimu tetap mendapatkan kekuatan untuk bersukacita. Ya, saudara, ini penting loh saudara. Ini sangat penting. Jangan biarkan hati kita dalam keadaan terus tertekan, terus kepedihan, terus kekesalan. Itu bahaya. Itu tidak akan menguntungkan kita. Dan kalau hati kita dalam kepedihan itu biasanya banyak timbul penyakit. Karena ini hubungannya dengan apa saudara? Jiwa. Ya, hubungannya dengan jiwa. Jadi orang yang sakit jiwa itu bukan hanya orang gila. Ya. Kalau saudara dalam kepedihan, dalam duka cita, itu sebenarnya sakit jiwa. Jadi sakit jiwa itu luas, bahasanya luas. Ya. Jadi Salomo ini punya pengalaman yang khusus saudara. Ternyata hati yang gembira itu membuat muka berseri-seri. Kalau mukanya berseri-seri berarti orangnya bergairah, orangnya bersemangat. Ya. Direnungkan hal ini. Yang kedua, apa kata Salomo tentang hati? Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22. Baca bersama-sama 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah ini loh saudara. Hati yang gembira adalah apa saudara? Obat. Bukan hanya sekedar obat, tapi obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Menjadi orang sakit. Tidak ada semangat menjadi orang menjadi sakit. Maka muncullah lagu. Lagu ini adalah lagu yang lama. Gereja mula-mula itu menyanyikan judul pujian ini. Hati yang gembira adalah obat. Ayo, Yoka, kita nyanyi pujian ini, Yoka. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Amin, haleluya. Sepi semangat patah keringkan tulang, hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang, tapi semangat yang patah keringkan tulang, hati yang gembira
Tuhan senang. Saudara, ini firman Tuhan. Firman itu, Tuhan itu dasar hidup yang harus kita percaya. Kenapa kamu bisa sehat? Karena hati gembira. Salomo punya pengalaman yang sangat luar biasa. Ya. Jadi dia merasakan ada obat yang sangat manjur, namanya hati yang gembira. Beli di mana? Hati yang gembira belinya di mana? Wah, di toko gembira. Di mall gembira. Enggak, saudara. Tapi itu kau dapatkan ketika engkau berjumpa dengan Tuhan. Ketika engkau berjumpa dengan Tuhan, bertemu dengan Roh Kudus. Roh Kudus membuat hatimu gembira dalam situasi apapun, saudara. Belajarlah untuk bergembira, bersukacita. Ya. Tetapi yang terjadi Tuhan dalam praktek kita sehari-hari, saudara, bukan kegembiraan yang saudara praktekkan. Tapi apa? Sebenarnya kita ini terus lakukan praktek-praktek yang membuat kita ini susah sendiri. Ayo, kalau saudara renungkan, pasti kita ini bikin susah sendiri. Kenapa? Karena dari mulut kita yang pertama. Yang kedua, dari pikiran kita. Ya. Kalau pikiran kita sudah berpikir yang tidak baik, ingat saudara, itu akan kehilangan sukacita kita. Karena mengganggu, itu mengganggu jiwa kita, mengganggu hati kita. Apalagi kalau mulut kita sudah berkata dengan perkataan-perkataan yang tidak baik, imbasnya kepada hidup kita sendiri. Coba renungkan Bapak Ibu, apakah benar? Ya, nanti saudara akan melihat ada satu ayat yang hubungannya dengan jiwa ini, ya, yang sangat mengerikan. Maka firman Tuhan itu akan kita diingatkan terus bagaimana supaya hidup kita ini tidak gampang stres, ya, tidak gampang menderita, tidak gampang susah. Saudara akan lihat nanti, ya. Itu dijawab oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Yuk, baca bersama-sama Filipi 4 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang indah, semua yang terpuji, semua yang sempurna, semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi di dalam jiwa itu satu kunci, saudara. Di dalam pikiran kita itu ada kunci, bagaimana kunci kebahagiaan, kunci kemenangan, kunci sukacita. Apa yang harus kita pikirkan? Yang pertama, pikiran wae sing bener. Tapi kebanyakan kita mikirnya yang tidak bener. Kita itu kalau dengar berita, saudara,
Padahal beritanya itu belum tentu benar, tapi kita ini sudah apa saudara? Reaksinya, waduh, wes kenemenen reaksinya. Ya. Apalagi dengar yang tidak benar. Makanya budaya ngerasani itu saudara, itu sulit untuk ditinggalkan. Bener enggak Bapak Ibu? Ngerasani apik, tapi kebanyakan itu ngerasani ya elek saudara. Ya. Bener. Orang itu kalau lihat kita yang dirasani itu yang jelek. Contohnya, kalau ada orang kaya, ya, wah orang kaya mobilnya telu tapi cek tuku meneh papat. Nah, omahe wis apik kok didandani terus. Manusia pasti berpikir yang jelek. Duit iki kok ngendi? Nah, iya toh, saudara ya. Ya, yang dipikir apa? Jojo duwe tuyul. Nah, pikirannya kan sudah jelek. Jojo duwe pesugihan. Kita ndak ngerti, kita ndak tahu. Tapi kita sudah mereka-reka yang tidak benar. Ya. Budaya ngerasani di dalam hidup kita ini kuat. Ya. Maka dari itu Bapak itu renungkan. Supaya apa? Supaya hidupmu itu benar sukacita. Kalau berpikirnya pikiran yang negatif, yang tidak benar, saudara tidak akan mendapatkan namanya sukacita, kegembiraan. Saudara akan ditekan dengan keberadaan yang menyusahkan. Ya, jadi ingat-ingat saudara ya, berpikirlah untuk semua yang apa? Benar. Ojo sing salah sing tak pikir. Kalau manusia itu banyak salahnya. Ya. Kita ini banyak salahnya. Tapi seringkali kita ini sering menghakimi, padahal kita ini ya salah sebenarnya. Kita pernah berbuat salah. Tapi ketika saudara melihat orang lain salah, waduh, sudah menghakimi. Jan kowe iki ngomong salah. Ya. Kamu ini jahat. Nah, apa kita ini tidak pernah salah? Apa kita tidak pernah jahat? Renungkan saudara. Pikirkanlah semua yang benar. Yang kedua, semua yang mulia. Yang mulia itu sesuatu yang menyenangkan. Yang mulia itu berbicara tentang apa saudara? Hidup ini pikiran bahwa kita ini semakin hari semakin menikmati berkat Tuhan. Jadi berpikirnya jangan, waduh, konek bondo kuntek piye. Nah saudara, itu bahaya loh saudara. Konek duit kuntek. Jadi jangan biasakan saudara. Kadang-kadang kita ini keliru. Kalau deloken dompetku kalau ora enek isine. Nah. Jangan seperti itu. Saudara mulai berpikir sesuatu yang mulia itu berbicara tentang berkat yang selalu ditambahkan kepada saudara. Dan itu sangat menyenangkan. Maaf Bapak Ibu, walaupun kita ini ada hutang, saya katakan. Ojo dipikir saudara. Maksudnya di dalam pikiran ini jangan ikatannya dengan hutang. Tapi saudara mulai berpikir, aku percaya bahwa Tuhan akan memberkati saya. Hutang-hutang saya akan dilunasi. Amin. Ini penting loh saudara.
Cara berpikir kita akan membuat hidup kita menikmati berkat Tuhan. Kalau kita ini salah berpikir, ya terus keberadaannya seperti itu. Tiap hari duduk termenung sambil minum kopi, pikirannya ke utang. Nyuci juga seperti itu, saudara, sambil ngalamun utang. Terus berpikir karo ngerogoh-ngerogoh sak kantong. Mbok menawa enek duit carry. Biasanya ibu-ibu itu ya, bukan bapak. Guyon saudara ya, guyon. Nah, jadi kaum bapak itu sebenarnya banyak lupa saudara. Ya dah. Ngesaki nang kathok iki kadang-kadang lupa. Wih, duit kemana tak dereng ngendi? Wis ilang wis ora enek saudara dicuci ya. Nah, renungkan saudara. Jadi sesuatu yang mulia saudara pikirkan. Jangan mikirkan yang gitu-gitu itu saudara. Karena apa? Itu akan membuat kita semakin merosot. Keadaan kita semakin ke bawah. Kalau saudara berpikir yang mulia itu selalu dibawa naik. Berkat Tuhan dibawa naik. Ditambahkan. Kenapa demikian? Saya merasakan sendiri, saudara. Ya, saya merasakan sendiri. Bahwa hari-hari kami selalu ada sesuatu yang naik. Amin. Saya perhatikan jemaat Tuhan, saya perhatikan waduh. Juga menikmati hal yang sama. Pikirkanlah yang mulia. Yang ketiga, pikirkanlah yang adil. Ya. Kenapa demikian, saudara? Banyak kesaksian di dalam firman Allah. Itu ketika seseorang berbuat tidak adil akan membuat hidupnya menjadi susah. Contohnya siapa, saudara? Ketika Yakub, ini Yakub itu anaknya 12. Ada namanya anak yang paling disayang, dicinta, namanya siapa? Yusuf. Jadi nama Yusuf itu paling dicinta. Wah, Yakub ini luar biasa, saudara, cintanya sama Yusuf. Diberikan jubah, dipakaikan jubah yang paling indah, yang paling berharga. Yang lain-lainnya tidak. Pikirnya, saudara, ya enggak apa-apa tahu aku cinta kepada anakku ini. Yang lainnya itu siapa? Saudara. Ketika dibuatnya tidak adil, bagaimana reaksi saudaranya? Marah. Nah, saudara, ketika kita berbuat tidak adil, ternyata ada orang-orang yang marah kepada kita, yang menyusahkan kita. Hati-hati Bapak Ibu kalau punya anak, ya, saudara berpikir, saudara lakukan, jangan melakukan yang tidak adil. Kalau ngasih lauk anak, ya memang ini lauknya umpama telur, saudara. Jangan berkata seperti ini. Ini kakakmu yang paling gede 1, ya. Kamu yang kecil separuh. Kira-kira bagaimana, saudara? Yang paling kecil ini paling marah, protes. Kok enggak sama? Saudara, kalau kita berlaku tidak adil seperti ini, saudara, saudara berpikir nanti kalau Tuhan tidak adil kepada kita bagaimana? Bagaimana, saudara? Kalau yang lain kok diberkati terus,
Kok saya kok berkatnya kok enggak seperti dia? Kira-kira cemburu enggak? Kira-kira marah enggak? Oh, saya jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan dari dulu kok seperti ini terus. Marah. Perhatikan, berlakulah adil. Ya mungkin hal ini sepele loh saudara. Kita belajar seperti firman Tuhan. Lalu saudara, terus saudara lihat semua yang suci. Ya, jadi pikiran kita ini berpikir sesuatu yang suci. Ya. Bukan berpikir sesuatu yang kotor. Jadi pikiran kita menjadi peperangan di dalam alam roh kita. Kalau kita ini sudah berpikir yang kotor, berpikir hal yang najis, saudara, kita harus kendalikan. Kenapa? Itu berdampak, saudara. Berdampak. Membuat hidup kita juga akan dikuasai itu. Kalau pikiran kita najis, nanti yang kita lakukan sesuatu yang najis. Kalau pikiran kita ini jahat, kotor, ya yang kita lakukan sesuatu yang jahat dan kotor. Terus saudara, semua yang indah, ya yang indah pasti saudara tahu. Semua yang terpuji, saudara tahu. Semuanya itu pikirkanlah. Jadi ini berbicara tentang jiwa, saudara. Persembahan jiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi keterlibatan jiwa dalam kehidupan sehari-hari itu begitu banyak. Maka saudara harus perhatikan ini. Ya, puji Tuhan. Lalu yang terakhir, saudara. Persembahan apa yang kita berikan kepada Tuhan? Di dalam Yohanes 4 ayat 23. Di situ dijelaskan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yang kita persembahkan apa? Roh kita. Roh itu berbicara tentang apa? Hidup kita. Ya. Jadi saudara, yang bisa mematikan hidup manusia itu pertama, jiwa. Jiwa itu nyawa, berbicara nyawa ya. Yang kedua, roh. Roh itu berbicara tentang apa saudara? Angin. Udara. Kalau manusia tidak ada anginnya, tidak ada udaranya, pasti mati. Ya, mati. Kalau manusia jiwanya, darahnya keluar, terganggu, bisa mati. Nah, saudara, yang dalam ini saudara, yang terus mengerjakan hidup kita supaya hidup kita ini bisa memberikan persembahan yang terbaik. Jadi hidup kita, roh kita itu harus kita persembahkan kepada Tuhan. Ketika saudara berdoa, ya seringkali saudara berdoa itu tidak selalu kita bicara kepada Tuhan. Tidak selalu menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tetapi ada saatnya kita berdiam diri. Ketika kita berdiam diri itu roh kita yang berjumpa dengan roh Tuhan. Wah, itu sesuatu yang luar biasa. Maka Allah, maka Tuhan bisa kita temu. Karena apa? Allah itu adalah roh. Dalam Yohanes 4 ayat 24. Ya, di situ dikatakan, ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran.
Allah itu apa? Roh. Ya. Rohnya Allah itu segede apa? Tidak terjangkau. Tidak ada batasnya. Apa yang bisa membatasi roh Allah? Ya karena hidup kita sendiri. Kalau dalam Yesaya itu jelaskan, dosamu yang sudah menutupi doamu. Dosamu yang menutupi doamu. Kejahatanmu yang menutupi doamu. Kenapa tidak bisa didengar oleh Tuhan? Karena dosa masih bercokol di dalam hidup kita. Nah, perhatikan saudara. Roh kita harus selalu kita pertajam. Jadi kalau banyak orang Jawa itu dia meditasi saudara. Sembayang ini meneng nek cara gampang itu topo. Orang ngomong ora apa, wis meneng. Tapi cara penyembahan Tuhan kan tidak seperti itu saja. Ya, tadi melibatkan apa saudara? Tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Roh kita perlu menyembah Tuhan, roh kita perlu memuji Tuhan. Dan roh kita bisa diam dan bisa berjumpa dengan Tuhan. Dipertajam ketika saudara merenungkan. Yang saudara renungkan itu adalah Tuhan. Yang saudara renungkan adalah Bapa. Bagaimana cara merenungkan? Allah. Bapa itu pencipta. Bapa bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa. Pikiran saudara adalah pikiran bahwa Bapa itu adalah segala-galanya. Dia luar biasa, dia hebat, dia dahsyat, dia ajaib. Tidak ada tandingannya. Itu Bapa kita. Nah saudara, ketika saudara renungkan di dalam roh saudara, saudara akan merasakan wah luar biasa itu. Saudara. Jadi saudara, ketiga hal ini persembahan ibadah. Persembahan korban yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, tubuh, jiwa, dan roh. Ya, kalau jiwa dan roh itu kita bisa ada di mana-mana, di rumah, ya, di tempat yang jauh, dalam perjalanan, saudara roh saudara bisa berhubungan dengan Tuhan. Ya, jiwa saudara bisa menyembah Tuhan. Di mana saja. Tetapi kalau tubuh saudara itu penuh dengan keterbatasan. Ya. Yang pertama saudara, saudara harus persembahkan di hadapan misbah Tuhan. Saudara harus serahkan tubuhmu, persembahkan tubuhmu. Ketika engkau datang kepada Tuhan, ketika engkau menyembah Tuhan, ketika engkau beribadah. Itulah ibadahmu yang sejati. Puji Tuhan. Di Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini biarlah memberkati kita. Ya. Jadi saudara renungkan firman Allah. Ya, kalau saudara bisa catat firman Allah, karena kelemahan kita ini sering lupa saudara. Tapi ketika saudara mencatat firman Allah, saudara harus akan ingat, oh ya, firman Tuhan berbicara apa? Firman Tuhan berkata-kata apa? Dan selalu aminkan saudara. Walaupun firman Allah itu mungkin berkata, waduh firman Allah itu kena kepada saya. Justru saudara bersyukur. Karena saudara akan diperbarui oleh firman itu. Puji Tuhan.